Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sebentar lagi saya akan menayangkan video berupa percakapan saya dengan seseorang yang mana seseorang ini adalah sahabat saya, sekali juga boleh dikatakan teman juga ya. Jadi dulu waktu saya di Batam, singkat ceritanya, pertama sekali saya bertemu dengan orang ini namanya Ridwan. Waktu itu saya meruqyah dia ada Ustadz Hasan yang waktu itu menelpon saya, ini ada yang mau diruqyah, tolong datanglah kemari. Singkat cerita saya datang, saya ruqyah lah Ridwan ini. Itulah awal pertama sekali saya kenal dengan dia. Itu sekitar tahun berapa ya, kalau tidak salah sih tahun 2019 atau 2020, antara tahun-tahun itulah, 2019 atau 2020, antara tahun itu saya lupa persis tahunnya tahun berapa. Jadi singkat ceritanya setelah kami dekat ya, saya ngajak dia untuk ikut iktikaf di masjid, program dakwah 3 hari kurus fisabilillah. Nah, yang anehnya suatu ketika dia pergi entah kemana, tertidur di masjid. Nah, beliau mengisahkan, nanti di video itu juga dia akan mengisahkan ketika itu beliau tertidur dalam mimpinya, dalam mimpi tidurnya itu dia mendengar suara yang sangat besar sekali. Pokoknya katanya suaranya besar itu kayak suara apa ya, malaikat, seolah-olah malaikat yang akan mengumumkan hari kiamat, kan besar tuh ya gitu. Suaranya gede banget. Di dalam mimpinya itu dia mendengar suara itu, katanya, sampaikan kepada saudaramu yang bernama Mukhlis, yaitu saya maksudnya, bahwa salawatnya sudah diterima. Jadi itu aja. Dia suara itu cuma mengatakan demikian, sampaikan kepada saudaramu Mukhlis, ya, mengatakan saya bahwa salawatnya sudah diterima. Kemudian ya, singkat ceritanya malam hari beliau pulang dan ngos-ngosan ketemu. Tiba-tiba awalnya dia telepon dulu deh. Dia telepon, bang, aku baru mimpi aneh, aku mau ketemu abang sekarang, katanya gitu kan. Mimpi apa itu? Ya udah nanti aku ceritakan, pokoknya kita ketemu dulu, aku mau ke masjid, mau ketemu abang sekarang, katanya. Ya udah, aku singkat ceritanya beliau datang dengan tergesa-gesa, terpongah-pongah, apa ya namanya, pokoknya nafas yang tidak stabil gitu. Ya tenang, kamu mau cerita apa? Iya, tadi aku mimpi. Pokoknya dia mau mengisahkan itu aja kayaknya susah dan bingung gitu mengekspresikannya gitu. Dan perlahan-lahan akhirnya setelah dia mulai agak tenang, baru dia bisa cerita bahwa dia menceritakan apa adanya, bahwa dia mendengar suara yang besar, sampaikan kepada saudaramu, ya saya tadi ada yang suara begitu ngomong, aku nggak tahu apa artinya, pokoknya gitu aja deh, yang penting aku udah sampaikan, katanya gitu. Nah berikut ini adalah percakapan saya dengan Ridwan. Teman-teman mau dengar gimana ceritanya? Oke, silahkan dengarkan ya. Ya, kalau bagus saya tayangin di YouTube ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, saya bahkan masih ingat tuh sholawat yang abang kasih tahu, bahkan fadilahnya itu malaikat tuh sampai lelah loh mencatat pahala dari salawat kita yang jazallahu ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ya, jazallahu ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Barang siapa yang menzikirkan zikir itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat, yang mana malaikat itu dia dalam menulis pahala orang yang menzikirkan satu itu saja, dia menulisnya sampai 3000 tahun. Kan satu saja 3000 tahun lamanya dia menulis itu. Kita saja umurnya kita cuma 60-70 tahun, 80 tahun. Dia belum selesai lagi nulis pahala itu. Luar biasa kan? Dulu aku ingat sekali ya, waktu dulu kita kan pernah keluar 3 hari itu ya. Iya, betul. Terus waktu itu kamu kan pergi kemana ya, waktu itu kamu bilang kamu tertidur di mana, udah gitu dalam tidurmu itu kamu bermimpi. Saya pernah mimpi waktu itu saya tidur siang di masjid Nusa Indah, bukan Nusa Indah, samping Nusa Indah itu, Bang. Saya lupa itu perumahan Bukit Laguna, bukan Laguna sih.
lupa saya, pokoknya daerah situ, masjid situ saya tidur siang kan, karena nggak ada kegiatan, nggak ada tujuan, saya ke masjid situlah baring-baring. Oke. Habis itu saya kayak apa ya, gimana, saya lupa detailnya, cuman yang saya ingat saya mimpi kayak ada cahaya itu terang kali gitu. Kamu mimpi ada cahaya terang terus? Kayak ada suara gema besar gitu bang dalam itu. Saya kayak ketakutan lah di situ. Tapi posisinya terang, bukan kayak gelap remang, enggak, terang. Jadi kayak ada suara gitu. Intinya dia sebut nama abang, sholawatnya diterima gitu aja saya ingat ya bang. Iya. Makanya saya sampaikan ke abang gitu. Jadi kamu juga waktu yang kamu bilang itu kan ketika kamu malam-malam, kamu kan mau ngomong itu ke aku aja, kamu masih keringatan ya, masih ngos-ngosan. Jadi antara iya apa enggak ini saya sampaikan atau enggak atau gimana gitu. Kata aku waktu itu nanya sama kamu, kamu ada apa sih? Dia bilang, tadi aku mimpi, kamu jelasin tadi aku mimpi aku dengar suara besar, kuat sekali suaranya, aku dengar. Dia bilang apa? Aku bilang. Dia bilang begini, sampaikan kepada saudaramu, sampaikan kepada Mukhlis bahwa salawatnya sudah diterima. Begitu ya? Ya, itu aja. Cuman saya detailnya kurang paham. Cuman yang saya ingat itu ya, itu yang saya sampaikan ke abang. Nah itu dia. Aku waktu itu masih gimana? Bahkan sampai sekarang pun ya mendengar kamu ngomong gitu, itu artinya apa? Itu maksudnya apa? Aku juga nggak tahu. Kenapa? Iya. Karena gini, kebanyakan orang yang di ahli salawat, dia menzikirkan salawat secara banyak, dia akan bermimpi Rasulullah, akan ada hal-hal yang ada pesan-pesan tertentu lah dari Rasulullah ke dia. Nah yang aku heran itu kenapa kok itu pesan itu disampaikannya lewat kamu, baru kamu sampaikan ke aku. Kenapa enggak langsung ke aku aja? Kenapa harus lewat perantara kan gitu ya? Itu yang aku bingung. Kan bisa aja tuh, misalnya kalau Rasulullah mau berpesan, datang aja ke mimpi aku kan gitu. Ya, harusnya bisa aja, betul. Itu sih yang aku. Tapi ya ini saksinya kan, kamu sendiri mengalami itu kan? Betul, kalau itu saya mengalami sendiri bang. Kalau untuk apa ya semenjak saya ngamalin sholawat, cuman ya saya nggak terlalu konsisten kayak abang lah. Sesekali kadang kalau lagi habis sholat atau sambil di motor sambil duduk pas jaga security itu kan nyambil lah. Lebih kebanyakan kalau sholawat tuh saya nyambil bang, nggak fokus duduk zikir gitu, nggak, karena banyak kegiatan kan. Iya, sebetulnya bisa kalau kamu mengkhususkan waktu, misalnya kan kamu sengaja bangun tengah malam lalu sholat lalu tahajud, itu bisa sebenarnya kalau kamu ngeluangin. Oh iya betul. Tapi ya, kadang habis bangun tengah malam itu udah ngantuk lagi, udah tidur lagi. Ya, mudah-mudahan di lain waktu ada Allah kasih berkah hidayah, kamu bisa ngerjain kayak gitu. Alhamdulillah. Aduh. Jadi gimana kabar di sana bang? Sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, kalau yang nonton video ini ya, yang teman-teman yang menyaksikan ini, siapa nama Ridwan ini adalah sahabat saya waktu lama di Batam ya, waktu di Batam dulu. Agak aneh sih perkenalan kita dulu ya. Dulu awal-awal saya mengenal dia ini, ada teman saya, siapa namanya tuh dulu, lupa aku, Ustaz siapa namanya? Hasan. Si Hasan itu dia telepon aku, katanya ini ada orang mau diruqyah kan, datanglah sini gitu. Tiba-tiba kan gitu kan. Nah udah aku datanglah, singkat ceritanya aku ruqyah lah ini si Ridwan. Ya aku ruqyah, ya udah. Udah selesai ruqyah ya ngobrol ya udah sampai sekarang pertemanan itu berlangsung gitu. Dan awal pernah aku kasih tahu alamatku di mana, dia pernah datang ke rumah beberapa kali, bahkan sering kali ya di zaman itu, bahkan pernah bikin kue di rumah. Ya itu bikin kue untuk dijual. Terima kasih banyak loh bang, udah mau nampung saya dulu gitu. Kenapa? Saya terima kasih banyak udah mau nampung saya, dengerin curhat saya, cerita keluh kesah saya dulu. Iya, terus udah gitu kan aku ajak dia ke pulau ya, ikut dakwah 3 hari, ikut kurus ke pulau mana tuh, lupa namanya. Ke Pulau Sugi, habis itu kita ke Pulau Bahan. Iya, ke Pulau Sugi. Jadi 6 hari ya, berapa hari kita di sana dulu? 3 hari. 3 hari itu iya, pulau.
Pulau Suginya sehari 4 apa 6 hari, lupa saya bang. Iya, waktu itu kamu udah libur kerja atau gimana? Atau habis Saya ambil cuti, terus kita itu kalau nggak salah terakhirnya kan di Pulau Sugi tuh. Dari Pulau Sugi kan kita belum habis tuh, nyambung di Batam kalau nggak salah. Karena saya mau kerja kan hari Seninnya. Oh iya. Ya nggak dapat cuti lagi. Iya, itulah dia. Nah, dari mungkin sejak itulah kamu mulai ada perubahan kan, misalnya mulai jadi sholat, mulai apa kan gitu ya. Ya begitulah ceritanya dengan agak aneh ya perkenalannya lewat Rukia gitu. Iya, kalau saya jadi zaman dulu sekitar tahun 2018 sampai 2019 akhir ya. Itu aku tuh masih aktif ruqyah orang. Nah, setelah kemudian channel YouTubeku agak meningkat, agak naik, udah berhenti ya, nggak pernah ruqyah lagi. Gitu. Cuma kamu udah sembuh ya, nggak pernah lagi ada kemasukan apa-apa lagi ya? Alhamdulillah nggak lagi, Bang. Dulu itu sebetulnya bukan karena kemasukan atau apa, cuman yang saya nampak kayaknya saya terlalu banyak beban pikiran gitu, Bang. Jadi kayak lepas kontrol gitu, Bang. Jadi kayak udah kadang pengen nangis, pengen ketawa, kadang pengen ngamuk gitu. Iya, enggak kan enggak tenang gitu hati gitu, Bang. Aku tuh pernah loh kamu datang ke rumah tuh kan waktu itu memang kamu kemasukan itu sampai nggak bisa, sampai semua tegang apa urat-uratmu, sampai kamu ngambil pisau loh, mau bunuh aku. Ya Allah. Ini beneran, kamu ingat nggak sih kamu ngambil pisau? Nggak tahu saya, Bang. Iya, kamu ngambil pisau kan ada di dapur tuh kamu ini. Pokoknya gitu tapi begitu kamu ngambil pisau itu aku baca ayat terus gitu, jadi kamu bunuh gitu kamu terjatuh gitu, nggak bisa bunuh aku. Gitu karena aku baca surah Al-Kahfi kan, kamu mau kuat mau bunuh aku pakai pisau, kamu nggak bisa karena aku baca ayat Al-Quran gitu. Tapi itu kamu nggak tahu kan yang mau bunuh aku itu kan bukan kamunya, yang di dalam tubuh kamu itu.